wings and football. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2020 untuk soal yang nomor 2. Ayo pintar belajar fisika, let's be smart to learn physics. Go! Soal Olimpiade Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2020 nomor 2. Selama 4 hari berturut-turut, seorang anak mulai berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke sekolah, selalu pada waktu keberangkatan yang sama. Bel masuk sekolah pun juga memang diset untuk berbunyi pada waktu yang selalu sama. Pada hari yang pertama, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 50 meter per menit dan dipercepat dengan percepatan 2 meter per menit pangkat 2. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit setelah bel berbunyi. Selanjutnya untuk pada hari kedua, anak tersebut mulai berjalan dengan kecepatan awal 150 meter per menit dan diperlambat dengan perlambatan 2 meter per menit pangkat 2. Ternyata dia tiba di sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Dan pada hari berikutnya, yaitu pada hari yang ketiga, ia memutuskan untuk berjalan dengan kecepatan konstan yang nilainya lebih besar dari 100 meter per menit. Hingga tiba di sekolah. Ternyata dia tiba di sekolah tepat saat bel berbunyi. Jika pada hari keempat ia berjalan dengan kecepatan konstan 100 meter per menit, berapa menit ia tiba di sekolah setelah bel berbunyi? Oke, marilah kita bahas soal di atas. Nah, pada hari pertama anak terlambat 5 menit. Maka lamanya waktu dari rumah ke sekolah adalah TP untuk hari pertama, kita lambangkan dengan TP, sama dengan T plus 5 menit. T merupakan selang waktu berangkat seharusnya dengan bunyi bel berbunyi. Di mana T ini berarti waktu yang seharusnya dia berangkat dari rumah dan sampai di sekolah tepat bel berbunyi. Dengan menggunakan konsep GLBB karena awalnya kecepatannya memiliki dan kemudian dia mengalami percepatan, maka berdasarkan rumus GLBB, S sama dengan V0 P kali TP plus setengah AP kali TP kuadrat. S adalah jarak tempuhnya dari rumah sampai sekolah. Kemudian V0P adalah kecepatan awalnya dia di hari pertama itu dia berjalan menuju ke sekolah. TP adalah waktu untuk hari pertama, karena di sini ada 4 kejadian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. AP percepatan hari pertama dan selanjutnya, maka besarnya S sama dengan V0P-nya adalah 50 dikalikan TP-nya adalah T plus 5 plus setengah kali AP-nya 2 kali T plus 5 pangkat 2 sama dengan 50T plus
250, jadi 50 kali T ditambah 50 kali 5, 250, plus setengah kali 2, 1, berarti T plus 5 pangkat 2 dalam kurung sama dengan T kuadrat plus 10T plus 25. Jadi S sama dengan 50T plus 250 plus T pangkat 2 plus 10T plus 25 ini adalah sama dengan T pangkat 2 plus 60T plus 275, dan ini adalah merupakan hasil pertama dan dalam bentuk persamaan nomor 1. Pada hari kedua, anak tiba 5 menit lebih awal, maka lamanya waktu dari rumah ke sekolah menjadi TD. T adalah waktu hari kedua, T min 5 menit karena dia lebih awal datang sampai ke sekolah. S sama dengan V0 D kali TD plus setengah AD kali TD kuadrat. Maka S sama dengan 150 untuk V0 D-nya dikalikan dengan TD-nya adalah T min 5 plus setengah kali percepatannya adalah negatif 2 karena diperlambat dikalikan dengan T min 5 pangkat 2. 150T min 750 min T pangkat 2 plus 10T min 25. Jadi T min 5 pangkat 2 ini sama dengan T kuadrat plus 10T min 25. Sehingga S sama dengan min T pangkat 2 plus 160T min 775, dan ini adalah merupakan hasil S dalam bentuk persamaan yang nomor 2. Untuk persamaan 1 dan persamaan 2 kemudian kita persamakan sehingga S yang pertama adalah T kuadrat plus 60T plus 275. S yang berikutnya tadi di hari kedua adalah min T kuadrat plus 160T min 775. Sehingga min T kuadrat pindah kiri menjadi plus hingga menghasilkan 2T kuadrat min 100T plus 1050 sama dengan 0, sehingga T kuadrat min 50T plus 525 sama dengan 0. Ini adalah kita bagi 2. Maka dari T kuadrat min 50T plus 525 sama dengan 0 ini bisa kita ubah dalam bentuk T min 15 kali T min 35 sama dengan 0. T sama dengan 15 menit dan ada T sama dengan 35 menit. Jadi ada dua waktu yang didapatkan di sini. Nah, mana yang tepat kita uji dari berikutnya. Pada hari ketiga anak bergerak dengan kecepatan konstan dengan kecepatannya lebih besar daripada 100 meter per menit. Untuk T yang 15 menit kita coba mencari dari persamaan yang kita miliki, yaitu misalnya pada persamaan yang pertama S sama dengan 15 kuadrat plus 60 kali 15 plus 275. Nah, dari persamaan yang pertama ini tadi adalah S sama dengan T kuadrat plus 60T plus 275. Dengan S sama dengan 15 kuadrat plus 60 kali 15 plus 275 sama dengan 15 kuadrat adalah 225 ditambah 60 kali 15 900 ditambah 275, maka besarnya S adalah 1400 meter. Nah, pada hari ketiga ini kecepatannya lebih besar daripada 100 meter per menit. Maka dengan kecepatan konstan berarti GLB V sama dengan S per T, S-nya
1400 T-nya 15, berarti kecepatannya adalah 93,33 meter per menit. Nah, berarti dari data yang ada pada hari ketiga anak bergerak dengan kecepatan konstan, V-nya lebih besar dari 100 meter per menit, maka hasil 93,33 meter per menit dengan waktu T 15 menit tadi adalah tidak benar. Nah, untuk kita berikutnya T sama dengan 35 menit. Maka S sama dengan 35 kuadrat plus 60 kali 35 plus 275 sama dengan 1225 plus 2100 ditambah 275 sama dengan 3600 meter. Dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, S-nya 3600, T-nya adalah 35, maka dapat kita tuliskan V sama dengan S per T-nya adalah S-nya tadi 3600 dibagi 35, hasilnya adalah sama dengan 102,86 meter per menit. Jadi untuk yang cocok, waktu yang digunakan dari rumah sampai ke sekolah tadi adalah 35 menit. Terbukti di sini kecepatan waktu di hari ketiga lebih besar dari 100 meter per menit, yaitu 102,86 meter per menit. Nah, selanjutnya pada hari keempat, anak bergerak dengan kecepatan konstan 100 meter per menit. Anak tersebut akan sampai ke sekolah setelah delta T selisih bel berbunyi dengan dia sampai ke sekolah itu berapa. Jadi waktu yang diperlukan oleh anak tersebut pada hari keempat itu berapa menit. Sedangkan untuk supaya tepat, maka waktu yang harus dicapainya atau diperlukan adalah 35 menit. Kalau lebih berarti dia terlambat. Kalau kurang dari 35 menit berarti dia tidak terlambat. TE, jadi waktu untuk hari keempat, yaitu TE sama dengan S per V. S-nya adalah 3600, V-nya adalah 100, sehingga 3600 dibagi 100 sama dengan 36 menit. Nah, jadi untuk anak tersebut di hari keempat dari rumah sampai ke sekolah waktunya 36 menit, sehingga dia dapat dinyatakan terlambat dari datangnya ke sekolah dengan bel tadi adalah TE min T sama dengan 36 min 35 sama dengan 1 menit. Nah, jadi pada hari keempat anak tersebut sampai ke sekolah dengan kecepatan tetap bergeraknya adalah 100 meter per menit tadi adalah terlambat 1 menit setelah bel dibunyikan. Demikian tadi pembahasan strategi penyelesaian soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten untuk tahun 2020 soal nomor 2. Semoga dapat membantu persiapan Anda di dalam di Olimpiade Fisika tingkat kabupaten yang akan datang. Salam fisika, bentangkan sayapmu, and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.